Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Salma Sahida Zain, SIP, selaku Bupati Kota Cirebon. Yang terhormat Ibu Dr. Witridayanti, SPMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Cirebon. Yang terhormat Ibu Nadira Azalia, SP, selaku Kepala BPSB Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Haji Rishad Harsadi AMD selaku Ketua Gapoktan dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bagus Ananta SPMSI selaku Direktur Utama dari PT Advansit ASEAN, serta seluruh partisipan yang menghadiri temu lapang yang kami banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Frida Lutfi Abdillah selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara temu lapang pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada acara temu lapang PT Adsendo. Berikut ini merupakan susunan acara temu lapang pada pagi hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, pemaparan presentasi, doa, dan akan diakhiri dengan penutup. Semoga acara yang telah disusun ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Rifki Putra Mahendra SAG. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rifki. Semoga yang mendengarkan selalu mendapatkan keberkahan dan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Salma Sahida Zain SIP selaku Bupati Kota Cirebon. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara temu lapang melalui virtual yang dilaksanakan oleh PT Arsendo. Negara kita yaitu negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat baik di sektor pertanian karena memiliki tanah yang subur dan beriklim tropis. Serta salah satunya yaitu wilayah Cirebon. Maka dengan majunya sektor pertanian di negara kita maupun di wilayah ini dapat memenuhi stabilitas nasional dan daerah. Selain itu, kita memiliki banyak penduduk dan semakin meningkat pula kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya seperti kebutuhan pangan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dengan adanya PT Arsendo yang berperan dalam memajukan pertanian di Indonesia, khususnya di wilayah kita dengan peran sebagai produsen benih yang memproduksi benih berkualitas unggul dan dapat meningkatkan potensi hasil pertanian yang baik kepada petani agar kebutuhan benih dapat terpenuhi sesuai target hasil yang baik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salma atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Ibu Nadira Azalia SP selaku Kepala BPSB Provinsi Jawa Barat. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara temu lapang melalui virtual yang dilaksanakan oleh PT Arsendo. Pada saat ini, terutama di Indonesia, masih banyak kasus perbenihan yang tidak bersertifikat. Maka dari itu, BPSB bekerja sama dengan PT Arsendo dalam memproduksi benih di Indonesia, terutama di Cirebon. Kami harap dengan yang dilakukan temu lapang ini bertujuan untuk memperkenalkan PT Arsendo terutama di divisi produksi kepada para petani. Ini akan mendapatkan hasil produksi benih yang sesuai dengan aturan Indonesia, yaitu benih bersertifikat. Selain untuk mendapatkan benih yang bersertifikat, pasti akan memajukan sektor pertanian di Indonesia, terutama di Cirebon ini, dikarenakan semakin bertambah kebutuhan pangan yang akan berada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, selaku perwakilan BPSB. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nadira atas sambutannya. Sambutan ketiga yaitu sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Bagus Ananta, SPMSI, selaku Direktur Utama dari PT Advansit ASEAN. Kepada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, senang rasanya kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama dalam acara temu lapang PT Arsendo pada hari ini. Perusahaan kami telah menghadirkan benih-benih unggul dan bermutu guna untuk mendukung kemajuan pertanian di negara kita, Indonesia. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan kelompok tani unggulan dan bersinergi dengan baik satu sama lain. Kami terus bekerja sama dengan petani dalam menghadirkan benih yang unggul. Harapan kami pada pertemuan ini semoga kita semua bisa saling bersinergi dalam menghadirkan benih unggulan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Bagus Ananta atas sambutannya. Sambutan terakhir yaitu sambutan dari Bapak Haji Risyad Asadi AMD selaku Ketua Gapoktan. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat kepada Bapak Direktur PT Arsendo, yang terhormat kepada Bupati Kota Cirebon, yang terhormat Ketua Dinas Pertanian Cirebon, serta para partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur PT Arsendo
beserta jajarannya yang telah mengundang saya pada acara Temu Lapang pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari gabungan kelompok tani, saya berharap dengan hadirnya PT Adsendo dapat memberikan perubahan yang baik pada sektor pertanian di Indonesia, khususnya pada bidang perbenihan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Risyad Harsadi atas sambutannya. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama video profile company dari PT Advanced ASEAN. PT Advanced Asian Seed Company of Indonesia atau biasa dikenal sebagai PT Adsendo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang benih tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Visi perusahaan kami yaitu membentuk perusahaan benih yang berkomitmen tinggi, unggul, dan maju sebagai solusi ketahanan dan pembangunan pertanian di Indonesia. Kami mempunyai misi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada petani dan penyalur agar lebih sejahtera, menyediakan benih yang unggul dan 3 tepat mutu, tepat jumlah, tepat guna, sebagai upaya peningkatan produktivitas, memperkerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan berintegritas, melakukan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Lokasi lahan produksi kami terbagi menjadi 3 tempat, akan tetapi masih dalam satu wilayah, yaitu Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi kantor pusat kami beralamat di Jalan Kalijaga nomor 173, Pegambiran, Kecamatan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam memproduksi benih, PT Adsendo bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra. Sebagai produsen benih yang maju, PT Adsendo telah menghadirkan benih padi bermutu tinggi dengan didukungnya alat-alat modern yang mutakhir serta tenaga kerja yang kompeten. PT Adsendo memproduksi benih padi varietas Ciherang, Ciliwung, dan varietas Mekongga dengan merek dagang cap unggul Asia, menjual produk yang unggul, berkualitas, dan bermutu tinggi. Dengan berpegang teguh dengan visi misi perusahaan, PT Adsendo terus berusaha dan maju untuk memberikan yang terbaik sebagai satu upaya cita-cita luhur dalam membangun pertanian di Indonesia. PT Adsendo, all superior, all the time. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan presentasi produksi yang akan dipimpin oleh Ibu Cantika Kusuma Cahya Wahyuni SP, selaku manajer produksi dan tim produksi PT Adsendo. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bupati Kota Cirebon, Ibu Perwakilan dari Dinas Pertanian, Ibu Perwakilan dari BPSP Kota Cirebon, BPSP Jawa Barat, Bapak Direktur Utama PT Adsendo, Bapak Perwakilan dari Bapeten, dan para rekan audiens yang menyempatkan hadir di Temu Lapang pada hari ini. Di sini saya selaku manajer divisi produksi dan tim akan memaparkan terkait divisi produksi dan rencana produksi yang akan dilakukan oleh PT Adsendo. Baik, di sini ada profil divisi produksi PT Adsendo. Visi divisi produksi PT Adsendo yaitu menyediakan produk benih padi yang unggul dan berkualitas serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Misinya,
Yang pertama, memproduksi benih padi yang berkualitas dan bermutu tinggi. 2. Mempekerjakan tenaga kerja yang disiplin, berintegritas, dan jujur dalam bidang perbenihan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan benih yang dibutuhkan oleh konsumen. Moto dari divisi produksi PT Asendo yaitu Quality Work influences high quality product. Berikut adalah struktur organisasi divisi produksi. Yang pertama ada manajer produksi, yaitu Santika Kusuma SP. Yang kedua ada sekretaris, yaitu Zahira Salsabila SP. Yang ketiga ada kepala administrasi, yaitu DR, PR, Profesor Rajali Pulungan, MSc, SAB. Yang terakhir ada kepala teknisi lapangan dan perencanaan, yaitu Lastian Alfi Zahri, SP. Adapun job deskripsi dari divisi produksi yaitu yang pertama manajer produksi. Bertanggung jawab dan mengawasi seluruh aktivitas proses produksi. Memastikan pencapaian hasil produksi sesuai target jumlah, kualitas, dan waktu perusahaan. Menyusun strategi yang berkaitan dengan produksi. Membimbing dan membina seluruh karyawan produksi. Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi, memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer, membuat laporan kepada direktur utama tentang aspek yang berkaitan dengan produksi. Yang kedua ada di sekretaris, membantu dan mengatur agenda proses produksi, mencatat dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja produksi, mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada karyawan, mengevaluasi hasil kerja karyawan. Yang ketiga ada kepala administrasi. Merencanakan kegiatan administrasi sedemikian rupa sehingga penerimaan data, laporan, dan informasi terkoordinir dengan baik dan cepat. Melaksanakan semua sistem dan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Melaksanakan pemeriksaan terhadap alat dan kegiatan pada proses produksi agar diadministrasikan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku. Menyusun laporan bulanan terhadap proses produksi. Menegur dan mengeluarkan surat peringatan terhadap karyawan. Yang keempat ada kepala teknisi dan perencanaan. Mengatur dan mengontrol kegiatan produksi di lapangan, memberikan petunjuk pada karyawan terhadap proses produksi, membuat daftar dan jadwal kebutuhan proses produksi, merencanakan dan mengawasi aliran proses produksi, membuat SOP produksi untuk karyawan. Berikut yaitu merek dagang yang digunakan oleh PT Asendo, yaitu Cap Unggul Asia. Baik, untuk deskripsi produk dari perusahaan kita, berikut adalah untuk padi varietas Ciherang dengan umur tanaman 16-125 hari, dengan bentuk gabah yaitu panjang ramping, memiliki warna kuning bersih, bertekstur nasi pulen, dengan kadar amilosa sebesar 23%, dan berat per 1000 butirnya sebesar 27-28 gram. Dengan potensi hasil per hektarnya ialah 5,5-7 ton. Next. Berikut untuk varietas Ciliwung, umur tanaman sekitar 117-125 hari, dengan bentuk gabah yaitu sedang sampai ramping, dengan memiliki warna kuning bersih, memiliki tekstur nasi pulen, dengan kadar amilosa sebesar 22%, memiliki berat per 1000 butirnya sebesar 23 gram, dengan potensi hasil per hektarnya sebesar 6,5 ton. Next. Berikut untuk varietas Mekongga, umur tanaman sekitar 116-125 hari, dengan bentuk gabah yaitu ramping panjang, memiliki warna yaitu kuning bersih, dengan tekstur nasi pulen, memiliki kadar amilosa sebesar 23%, dengan berat per 1000 butirnya ialah 27-28 gram, dengan potensi hasil per hektarnya sebesar 6 ton. Next.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa lokasi yang digunakan sebagai areal produksi benih padi pada perusahaan kami. Yang pertama, ini merupakan areal produksi benih padi varietas Ciherang yang berlokasi di Jalan Kalijaga, Pegambiran, Kecamatan Cirebon, Jawa Barat, dengan luasan areal yang diperlukan seluas 125,5 hektar. Selanjutnya, ini merupakan areal produksi benih padi varietas Ciliwung yang berlokasi di Jalan Puri Melati, Munduk Pesisir, Kecamatan Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luasan areal yang diperlukan seluas 123 hektar. Dan yang terakhir, areal produksi benih padi varietas Mekongga yang berlokasi di Jalan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luasan areal yang diperlukan seluas 95,24 hektar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait rencana produksi di PT Atsendo, di mana perusahaan kami melakukan pemasaran di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan tonase 2.000 ton dalam 1 tahun yang terdiri dari 3 varietas, yaitu varietas Ciherang, Ciliwung, dan Mekongga. Kegiatan produksi dibagi menjadi 2 musim tanam. Musim tanam 1 sebesar 60% dan musim tanam 2 sebesar 40%. Di mana musim tanam pertama dimulai dari bulan Desember hingga Mei, dan musim tanam kedua dimulai dari bulan Juni hingga November. Yang pertama, produksi benih padi varietas Ciherang dengan tonase pemasaran sebesar 800 ton per tahun dengan rendemen 75%, maka rencana produksinya sebanyak 1.066,67 ton dalam 1 tahun, atau 640 ton pada musim tanam pertama dan 426,67 ton pada musim kedua. Selanjutnya, produksi benih padi varietas Ciliwung dengan tonase pemasaran sebanyak 600 ton dengan rendemen 75%, maka rencana produksinya sebesar 800 ton dalam setahun, atau 480 ton pada musim tanam 1 dan 320 ton pada musim tanam 2. Yang terakhir, produksi benih padi Mekongga dengan tonase pemasaran sebanyak 600 ton dengan rendemen 75%, maka rencana produksinya sebesar 800 ton dalam setahun, atau 480 ton pada musim tanam pertama dan 320 ton pada musim tanam kedua. Maka rencana produksi pada perusahaan kami pada musim tanam 1, perusahaan memproduksi 1.600 ton benih padi yang terdiri dari 3 varietas dan 1.066,67 ton pada musim kedua. Baik, selanjutnya ada rencana jadwal tanam. Untuk rencana jadwal tanam padi PT Atsendo, yaitu memiliki 2 periode jadwal tanam, yaitu yang pertama itu dilakukan pada bulan Desember sampai bulan November. Untuk periode 2, yaitu pada bulan Agustus sampai Juni. Nah, bisa dilihat pada tabel, ini yang berwarna coklat, yaitu untuk penanaman yang dilakukan selama 5 hari per varietas dalam bulan Desember sampai bulan Mei, itu untuk periode 1. Dan periode 2 pada bulan Agustus sampai Januari. Selanjutnya, yang berwarna hijau, itu adalah jadwal pemeliharaan tanaman dengan waktu 98 sampai 100 hari setelah tanam. Kemudian yang berwarna merah untuk panen dengan waktu pemanenan selama 5 hari. Kemudian yang berwarna biru untuk pengolahan benih, dan yang berwarna kuning untuk bulan pemasaran. Nah, untuk persemaian dilakukan selama 15 hari sebelum penanaman, dan untuk pengolahan lahan juga dilakukan selama 1 minggu sebelum proses penanaman. Nah, selanjutnya ada jadwal pemupukan. Nah, jadwal pemupukan ini untuk periode 1 itu dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juli, dan untuk periode 2 itu pada bulan Agustus sampai bulan Maret. Dengan bisa dilihat pupuk yang kami gunakan itu ada pupuk nitrogen urea, pupuk fosfornya itu SP36, pupuk kaliumnya KCl, dan pupuk kandang. Nah, bisa dilihat di dalam tabel ini yang berwarna coklat itu untuk pupuk kandang. Dosis pemupukannya itu 2 ton per hektar, dan waktu penebarannya itu setelah lahan selesai diolah.
Selanjutnya yang berwarna abu-abu itu untuk pupuk SP36 dengan dosisnya itu 100 kg per hektar. Dan waktu penebarannya itu ditebar pada lahan sawah 1 hari sebelum penanaman bibit padi. Selanjutnya berwarna pink, ini pupuk urea dan pupuk KCl. Dan untuk dosisnya itu urea 75 kg, KCl 25 kg, dan waktu penebarannya itu 7 hari setelah tanam. Dan selanjutnya yang berwarna hijau itu pupuk urea, dan untuk dosisnya itu 100 kg per hektar. Dan waktu penebarannya itu 20 hari setelah tanam. Dan yang terakhir itu yang berwarna krem, itu pupuk urea dan pupuk KCl, dosisnya itu urea 75 kg, KCl-nya itu 25 kg per hektar. Dan waktu penebarannya itu 30 hari setelah tanam. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban PT Adsendo untuk ke petani mitranya itu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi di lahan petani mitra dari penanaman hingga pemanenan. Yang kedua, memberikan peringatan kepada petani mitra apabila terjadinya pelanggaran kontrak kerjasama dengan petani. Yang ketiga, itu memberikan edukasi seperti penyuluhan kepada petani mitra mengenai teknik budidaya produksi benih padi. Selanjutnya, memberikan benih gratis kepada petani mitra. Selanjutnya, memberikan sarana pengolahan lahan dan alat pertanian lainnya secara gratis. Dan yang terakhir itu membeli hasil panen petani mitra sesuai dengan harga dan standar mutu hasil panen. Untuk standar mutu hasil panen PT Adsendo yaitu padi yang sehat, tidak terdapat gejala hama dan penyakit, dan hasil panen yang sesuai dengan deskripsi varietas. Selanjutnya ada hak dan kewajiban petani mitra kepada PT Adsendo. Yang pertama, petani mitra mendapatkan benih sumber, sarana pengolahan lahan, dan alat pertanian secara gratis dari perusahaan sesuai dengan luasan lahan milik petani mitra. Yang kedua, petani menyediakan pupuk dan pestisida untuk keperluan budidaya. Yang ketiga, menyerahkan laporan perkembangan kondisi tanaman di lahan milik petani mitra serta masalah-masalah yang terjadi di lahan produksi. Selanjutnya, mendapatkan edukasi dari penyuluhan yang diberikan oleh PT Adsendo. Selanjutnya, menyerahkan seluruh hasil panen kepada pihak pertama sesuai dengan syarat yang berlaku. Selanjutnya, menyediakan lahan yang dibutuhkan oleh pihak pertama. Dan yang terakhir, petani mitra harus mengikuti standar teknologi produksi benih, menjaga isolasi lahan dari tanaman sejenis, dan mencegah tanaman budidaya dari serangan hama dan penyakit. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan penyuluhan petani. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan Advanced Asian Seed Indonesia Adsendo ini sesuai dengan hak dan kewajiban yang sebelumnya dijelaskan, itu bertujuan untuk mengedukasi para petani yang menjalin kerjasama dengan PT Adsendo dalam memproduksi benih padi yang terdiri dari 3 varietas, yaitu yang pertama Ciherang, Ciliwung, dan Mekongga. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh tim penyuluh divisi produksi PT Adsendo. Dan untuk kegiatan penyuluhan pertanian ini meliputi pemberian materi yang akan dijelaskan. Itu yang pertama, cara memproduksi benih bersertifikat. Yang kedua, pentingnya benih unggul dan bermutu untuk pertanian Indonesia. Yang ketiga, menentukan kelas benih yang akan diproduksi. Yang keempat, yang terakhir, budidaya produksi benih tanaman padi. Baik, selanjutnya syarat menjadi petani mitra. Yang pertama, memiliki lahan produksi minimal 5 hektar. Yang kedua, terdaftar sebagai gapoktan resmi. Yang ketiga, mentaati kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dan petani. Yang keempat, mampu mengikuti kebijakan dan ketentuan dari perusahaan. Yang kelima, jujur dan berkomitmen tinggi. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan sistem budidaya sesuai dengan komoditas yang akan diproduksi. Berikut adalah surat perjanjian kerjasama antara PT Adsendo dengan kelompok petani. Pertama, ada surat perjanjian kerjasama antara PT Adsendo dengan kelompok tani Mengerti yang menyatakan bersedia bermitra dengan PT Adsendo untuk memproduksi benih padi varietas Ciherang dengan lokasi tanam berada di Jalan Kalijaga, Pegambiran, Kecamatan Mahmuduk, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Kedua, ada surat perjanjian kerjasama antara PT Arsendo dengan kelompok Tani Bakti yang menyatakan bersedia bermitra dengan PT Arsendo untuk memproduksi benih padi varietas Cibinong dengan lokasi tanam berada di Jalan Puri Melati, Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ketiga, ada surat perjanjian kerjasama antara PT Arsendo dengan kelompok Tani Sumber Tani yang menyatakan bersedia bermitra dengan PT Arsendo untuk memproduksi benih padi varietas Mekongga dengan lokasi tanam berada di Jalan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mungkin sekian pemaparan dari divisi produksi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cantika beserta tim produksi PT Arsendo atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para partisipan yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Pertama-tama, bagaimana sistem budidaya yang dipilih oleh perusahaan? Terus yang kedua, apakah keseluruhan lahan produksi disediakan oleh petani mitra atau tidak? Sekian, terima kasih sebelumnya. Baik, kepada tim produksi dari PT Arsendo, silakan menyiapkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem budidaya yang dipilih oleh perusahaan? Sistem budidaya yang digunakan oleh perusahaan sama seperti sistem budidaya produksi pada umumnya, yang memiliki alur. Yang pertama, persemaian dilakukan menggunakan lahan 5% dan luas lahan yang akan ditanam. Dari luas lahan yang akan ditanam. Kemudian tanah diolah dan dibuat bedengan dengan ukuran 5 meter kali 1,5 meter. Dan umur persemaian selama 15 sampai 21 hari setelah semai. Kemudian ada persiapan lahan. Proses persiapan lahan atau pengolahan lahan diawali dengan pembersihan gulma. Kemudian sebaiknya lahan sawah digenangi dengan air selama beberapa hari kemudian. Lalu dilakukan pembajakan sawah dengan menggunakan traktor. Penanaman menggunakan sistem tegel dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm. Kemudian pengendalian hama dan penyakit terpadu, pemupukan, pengairan menggunakan sistem irigasi intermittent, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Kemudian pertanyaan kedua, apakah keseluruhan lahan produksi disediakan oleh petani mitra atau tidak? Tidak disediakan, karena perusahaan kami bekerja sama dengan petani mitra, maka luasan lahan produksi dibagi menjadi 40% perusahaan dan 60% petani mitra. Maka total luasan lahan milik perusahaan seluas 137,5 hektar untuk 3 varietas, sedangkan luasan lahan milik petani mitra yaitu seluas 206,3 hektar untuk 3 varietas. Baik, apakah jawaban yang diberikan sudah cukup? Iya, baik. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rifki Putra Mahendra SAG. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'matil wa kafi'u majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yaudissalam. Wa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darasalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rifki. Semoga dengan pembacaan doa penutup di acara Temu Lapang ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah ikut berkontribusi dalam acara Temu Lapang PT Adsendo. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan pada pelaksanaan acara ini. Saya Prilvi Abdillah pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.